Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara mendesain pembelajaran LMS dengan basis Camelo ya. Materi ini nanti kalian akan lebih banyak bagaimana kita mendesain pembelajarannya ya. Langkah per langkah akan kita laksanakan. Semoga apa yang saya praktekkan di sini bisa juga dipraktekkan oleh mahasiswa saya di rumah kalian masing-masing. Persiapan dan langkah-langkah yang harus kalian pahami adalah, pertama, link CMS Camelo-nya di mana gitu ya. Nah, ini yang harus kalian catat. Kita menggunakan atau menggunakan Camelo atau LMS Camelo di alamat elearning.bingkaibanu.com. Nah, kemudian selanjutnya file-file pembelajaran yang akan kita implementasikan di Camelo nanti, yaitu seperti RPP, bahan ajar, RPP, bahan ajar, PPT, kemudian video pembelajaran jika ada, dan evaluasinya gitu. Karena kita sudah membuat semua ini ya, semuanya sudah bisa diakses di orlco.com /RPP. Kemudian untuk materinya orl-q.com /materi SKI. Nah, itu di situ untuk mengambil materi atau file-file pembelajarannya. Kemudian selanjutnya kita tahap awal masuk ke e-learningnya dulu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan bagaimana registrasi menjadi teacher ya, kemudian membuat kursus di kelas, mengisi kursusnya. Itu paling tidak nanti mengisi deskripsi mata pelajaran, evaluasi dengan learning partnya ya. Langkah-langkah ini yang akan nanti kita akan terapkan dalam implementasi pelatihan hari ini ya. Kita untuk linknya ini bisa diingat ya, linknya ini elearning.bingkaibanua.com. Kemudian file-filenya ini bisa diakses di sini ya, bisa dicatat juga, bisa dibuka saja browsernya untuk ini. Nah, nanti kita langsung ke bagaimana cara mendaftarkan menjadi teacher ya. Yang pertama tadi learning LMS Camelo-nya itu ada di elearning.bingkaibanua.com. Kemudian RPP, kemudian ini sudah persiapannya ya. Mungkin link-link yang akan kita perlukan. Kemudian untuk menjadi teacher atau untuk register menjadi teacher atau orang yang mampu, orang yang bisa membuat kursus, itu ada di fitur sini ya, scan up ya, atau register sini. Klik saja ini ya, ini bisa dilihat sini. Klik saja ini. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan, mau jadi peserta ya, pengikut kursus, atau jadi teachernya ya. Nah, jadi untuk kalian, karena ini adalah website pengembangan ya, kalian kita anjurkan memilih teacher course-nya atau orang guru ya. Nah, kemudian isi saja di sini namanya ya, namanya misalnya Muhammad
Nasir ya. Kemudian Nasir sini. Di sini Muhammad saja. Emailnya gunakan email yang aktif ya. Passwordnya ini mudah saja ya, cukup menggunakan huruf saja atau angka saja gitu ya, atau kombinasi angka dan huruf tidak masalah. Ini tidak serumit ketika kita membuat password model ya. Ini hanya cukup dengan angka saja misalnya, atau dengan huruf saja gitu ya. Jadi ini mudah. Yang jelas sama ya, ini password dengan konfirmasi ini sama, dan jangan sampai kalian lupa kalau bisa ya, harus bisa diingat terus. Nah kemudian nomor HP ini bisa ditulis bisa tidak ya, kalau mau ditulis boleh, tidak ditulis juga boleh. Bahasa Indonesia pilih bahasa Indonesia ya untuk bahasanya. Ini dikosongkan saja boleh ya, kalau mau diisi juga tidak masalah. Nah jadi cukup ini saja, yang tanda merah di sini saja ya, yang ada bintang merah ini saja yang diisi. Adapun yang tidak yang tidak ada bintang merahnya cukup di skip saja juga tidak masalah. Nah setelah selesai klik register. Nah jadi email sudah informasi identitas kita sudah terkirim ke email katanya, yaitu username dan password. Nanti jika kalian lupa, tinggal buka lagi emailnya itu. Saya buat kemarin emailnya dengan passwordnya apa gitu, karena email dan password dikirim ke email kalian, atau username dan password dikirim ke email kalian. Nah gitu ya. Nah ini kalian sudah termasuk otomatis masuk ya, jadi sudah sudah masuk di sini ya. Nah kalian kalau mau melihat profil kalian, klik di sini. Nah ini profil kalian boleh mengganti fotonya di sini ya, identitas kalian di sini. Sebenarnya ada fitur wallnya juga ya, kalian bisa update status, misalnya saya belajar gitu ya. Nah gitu. Kemudian ada juga mau upload foto juga bisa gitu ya, mau upload foto bisa. Nah kemudian di bawah ini yang paling penting ya, pastikan kalian ada menu membuat situs mata kuliah atau course ya, atau membuat mata kuliah atau mata pelajaran. Nah di sini harus ada ini. Kalau tidak ada berarti kalian mungkin mendaftar sebagai siswa ya, atau pengikut kursus. Nah maka jika seperti itu kalian harus paling tidak daftar lagi ya, atau ada solusi yang lain, itu mengkonfirmasi kepada saya untuk digantikan menjadi teacher gitu. Setelah sudah dipastikan kalian adalah mempunyai menu membuat kursus, klik saja di sini ya, klik saja ini, kemudian isi kursus namanya ya, nama kursusnya misalnya. Nah karena ini adalah untuk MI, maka tidak ada nama kursus yang spesifikasi ya. Kalau ini kan biasanya ada nama kursus misalnya gitu ya, misalnya skill blogging misalnya gitu kan, atau misalnya pembelajaran blog untuk pemula. Nah itu nama kursusnya ya. Tapi karena ini keperluannya untuk MI atau untuk lembaga pendidikan, maka biasanya kita namakan dengan nama mata pelajaran saja ya. Misalnya nama mata pelajarannya SKI MI gitu ya, kelas 5 gitu. Nah gitu ya, bebas saja sebenarnya. Ada juga yang menulis misalnya sejarah kebudayaan Islam. Nah boleh juga gitu ya, 5 gitu ya. Nah berarti kelas
kelas 5. Bebas saja ya, di sini bebas, yang jelas bebas dalam artian bisa SKI, bisa sejarah kebudayaan Islam, bisa pakai kelas, bisa tidak kelas, bisa 5 saja, bisa 5 Romawi, apapun itu, yang jelas ini menunjukkan untuk identitas mata pelajaran SKI MI. Nah kemudian bisa langsung create this. Jika terjadi error seperti ini, itu biarkan saja ya. Maksudnya diacuhkan saja, kalian klik langsung daftar mata kuliah khusus ini. Nah, karena kalian sebenarnya sudah sukses membuat mata kuliah baru ya, atau mata pelajaran baru gitu ya. Jika terjadi error, maka dibiarkan saja. Nah, kemudian klik langsung masuk ke kelasnya. Kemudian di sini, di menu-menu di sini, yang paling penting ya menurut saya, untuk tugas perkuliahan saya juga, itu hanya mengisi course description-nya, learning path-nya, kemudian tesnya. 3 ini saja ya. Kemudian untuk asesmennya itu tidak perlu kita isi, kita biarkan defaultnya saja. Kemudian announcement-nya ini atau kehadiran sini ya, announcement ini pengumuman. Kemudian attention ini untuk kehadiran ya, ini tidak perlu kita atur apapun, yang cukup di sini saja kursus description-nya, kemudian learning path-nya dan tesnya saja ya. Jadi itu saja yang saya harapkan kalian bisa gitu ya. Untuk kelebihannya itu kalian inovasi sendiri saja ya. Nah untuk interaksi ini bisa digunakan juga ya, misalnya kayak agenda, ada forumnya juga gitu kan, kemudian Dropbox untuk mengirim emailnya juga bisa, atau Wikipedia ada fitur grupnya juga ya. Nah tetapi ini untuk keperluan desain kali ini itu di sini tidak perlu ya, tidak perlu. Itu paling nanti kita perlu segmen ini saja, segmen ini saja. Nah, untuk yang ininya juga tidak kita apa-apai ya. Nah jadi di sini hanya 3 ini saja, ini dengan ini. Langkah pertama kita membuat dulu tampilan awalnya supaya kelihatan lebih bagus ya. Itu di sini. Ini untuk merubah ikonnya, ini untuk mengedit atau mengubah, ini untuk menghapus ya. Kita rubah dulu. Jika kalian ingin merubah icon-icon ini ya. Nah, di sini kita ingin mengganti apa misalnya. Kalian ganti saja caranya. Misalnya kalian ingin cari gambar juga, bisa di sini ya, atau di sini. Nah, tapi untuk lebih mudahnya kalian bisa jelajahi server saja ya. Jelajahi server, kemudian cari-cari di sini jika sudah fotonya sudah ada. Tapi yang di sini kan ada nih video, image, plusnya gitu. Kita coba cari gambarnya, gambar apa yang sudah ada di sini ya. Kita cari galerinya. Kita coba di sini saja, kita gambar di sini. Nah, jika tidak ada ya, di video kalau ada, tidak ada juga, nah berarti kita harus mengunggahnya ya. Nah klik menu unggah di sini. Ini kalau ini unduh ya, kalau ini mengunggah. Mengunggah itu artinya mengupload, kemudian mengunduh itu mendownload ya. Kita unggah saja dulu, kemudian pilih berkas yang ingin kita upload ya. Ini juga tidak ada, kita cari sini saja atau sembarang saja dulu ya,
saya isi sembarang saja dulu. Nah, ini saya sembarang, saya lampirkan ini ya. Kemudian ini, nah sudah muncul ya. Karena ini kebesaran, kita coba kecilin ya, ini ketinggian nih. Kita ganti lebarnya jadi 500 saja ya. Nah begitu ya, kurang lebih begini ya. Nah, nanti gambarnya kalian sesuaikan saja dengan apa yang ingin kalian isi. Nah, di sini kata pengantarnya di sini misalnya sejarah kebudayaan Islam kelas 5 ya. Nah, isinya di sini boleh kalian tambah ya sesuai dengan apa yang sesuai dengan keperluannya. Untuk sini saya contohkan sampai di situ saja ya. Kemudian klik save ya, setelah itu klik simpan. Nah begini ya. Nah jadi di sini tampilannya nanti berubah seperti ini. Kemudian ini ikonnya. Nah kemudian setelah kita merubah mengedit bagian utamanya ini atau bagian header utamanya, nah kita langsung masuk ke course description-nya. Course description-nya ini kalian ikuti saja panduan atau template atau mata apa namanya mata pelajaran yang sudah saya buat ya. Ini di sini. Ini mata pelajaran yang sudah saya contohkan, nanti kurang lebih gambaran pembelajaran itu seperti itu. Nah kalian lihat saja di sini description-nya ini punya saya itu seperti apa. Nah begini. Atau jika kalian ingin mudah juga, lebih mudahnya kalian lihat saja di silabus ya, silabus karena ini deskripsi ini biasanya ada di silabus, bukan RPP ya, silabus. Nah silabus itu biasanya menjelaskan tentang deskripsi mata pelajaran, kemudian materi-materi apa saja, pembelajaran medianya apa saja nanti. Nah di situ kemudian kita isi satu-satu sini ya, satu persatu. Di sini ada tulisannya deskripsi umum. Nah deskripsi umum ini bisa kita isi deskripsi mata pelajaran. Nah gitu ya, isinya bebas saja ya, yang penting menjelaskan tentang mata pelajaran. Bisa kita ini ya, kita copy ini saja supaya cepat. Nah kemudian simpan. Selanjutnya yang kedua di sini tujuan. Nah tujuan ini biasanya kita lihat di KI KD-nya ya. KI dan KD atau singkatnya itu ada di, biasanya kalau di buku K13 itu ada kan tulisannya itu peta apa ya, kalau kalian lihat di bab ya, sebelum bab itu kan biasanya ada. Nah disingkatnya di sini adalah tujuan ya, tujuan pelajaran itu nanti biasanya tulisannya siswa mampu gitu ya, singkatnya begini, mampu gitu ya. Atau siswa dapat gitu ya. Nah ini ya, tujuan itu bisa kalian tulis nanti di sini ya, tujuannya itu bisa ditulis, bisa standar kompetensinya ya, standar
Atau untuk yang sekarang itu namanya kompetensi inti. Nah, itu gitu ya. Nah, nanti isinya apa di sini kalian isi saja di sini ya, sesuai dengan babnya. Nah, di sini tulis di sini tujuan pembelajaran ya. Kemudian ini topiknya, topik itu atau materi-materinya ya. Ini bisa kita ambil di sini saja ya, supaya cepat. Ini kita ambil di sini saja ya. Atau kalian nanti kalau mau mengambilnya, menyesuaikannya itu di, nah karena ini sekelas ya, maka bab yang kita tulis atau materi yang kita tulis itu adalah semua materi yang ada di kelas tersebut ya, baik semester 1 maupun semester 2. Kita tulis di sini materi pembelajaran gitu ya. Kemudian setelah selesai disimpan. Nah, jadi ini nanti yang muncul di ini ya, di tampilan depan. Sebenarnya ini kayak kilasan gitu ya. Kilasan mata pelajaran kita. Kemudian di sini metodologi. Nah, metodologi ini adalah metode apa saja yang kalian gunakan untuk mengajar di kelas 5 ini. Sifatnya itu menyeluruh ya. Makanya direkomendasikan untuk melihat di silabus ya. Kalau RPP itu kan per mata pertemuan ya, atau per bab gitu ya. Nah, kalau untuk silabus itu biasanya ada silabus yang langsung kelas 5 gitu ya. Nah, di situ nanti yang ada data-data ini. Kalian cek saja nanti di silabusnya. Untuk judul di sini bisa juga metode pembelajaran. Atau bisa juga di situ terus metode atau strategi pembelajaran gitu ya, bebas saja sini. Kita cepatnya kita gunakan ini saja di sini. Kalau di sini terus semuanya ini pendekatan, metode dan strategi pembelajaran. Nah, gitu. Nah, jika kalian banyak nanti di menemukan di silabus itu banyak, terus juga di sini. Kalau ada yang idealisnya itu ya, dia akan membuat pendekatan, kemudian strategi, teknik dan metode. Metode ini jadi dia merincikan part-partnya seperti ini ya. Kalian juga nanti boleh memilih sesuai dengan apa yang kalian pahami dan juga sesuai dengan mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Setelah selesai, kemudian klik simpan. Kemudian selanjutnya bahan mata kuliah, sumber daya manusia, evaluasi dan lainnya. Kalau ini mungkin bisa ditulis saja ya, atau bisa di skip juga boleh, karena ini hanya sekedar menjelaskan bahan-bahannya saja ya. Kalau misalnya kalian merasa perlu ditulis, bisa ditulis gitu. Kalau tidak masalah ya. Kalau ini juga di skip saja ya, sumber daya manusia ini teknisnya ya. Biasanya itu kursus-kursus yang bersyarat, misalnya orang-orang yang atau misalnya tujuan ya, kelas ini ditujukan untuk orang-orang yang memerlukan, atau misalnya ditujukan untuk calon guru, kemudian calon pendidik SMA. Biasanya itu ada ya, biasanya sumber daya manusia dan teknisnya. Apalagi misalnya kalau pembelajaran kursus kita itu suatu kompetensi, misalnya kompetensi tajwid misalnya ya, atau anggap saja begini, pembelajaran tajwid gitu ya. Nah, pembelajaran tajwid itu maka kita tulis sumber daya itu siapa gitu ya. Artinya orang-orang yang ingin menjadi guru mengaji gitu ya, atau guru-guru mata pelajaran Al-Quran hadis misalnya. Nah, di situ ya, ini kita skip saja karena ini
saya jelaskan keperluannya saja. Nah, untuk evaluasi ini mungkin bisa kita tulis karena di silabus itu biasanya juga dijelaskan evaluasi yang digunakan itu evaluasi apa saja ya. Nah, di sini bisa ditulis ya evaluasi. Nah, evaluasi di situ bisa di sini penilaian diri gitu ya. Kemudian penilaian kinerja, habis itu tes tertulis. Nah, tes tertulisnya pilihan ganda ya, dan lain-lain sesuai dengan keperluan kalian. Kemudian simpan. Nah, gini ya. Nah, ini kurang lebih sebenarnya deskripsi mata pelajaran. Kemudian di sini ada lagi lainnya. Nah, lainnya ini kalau dalam silabus, kalau ini sebenarnya kalau silabus perkuliahan itu biasanya mualim isi dengan referensi ya. Lainnya ini diisi dengan referensi. Kalian klik. Nah, tulis saja di sini referensi ya. Referensi misalnya di sini pustakanya. Ya, jadi list rincikan saja di sini semua nama-nama buku ya yang kalian perlukan dalam pembelajaran ini. Tulis saja di sini semuanya gitu ya. Kalau untuk MI itu mungkin bisa kalian tulis pengarang buku ajarnya gitu ya. Setelah semua ditulis, kalian simpan. Nah, setelah semuanya selesai, kalian boleh kembali lagi ke sini ya, kursus awal. Jadi ingat tadi ya yang perlu diisi untuk pembelajaran hari ini kali ini itu description-nya, course description-nya, kemudian learning path-nya ini ya. Nah, tetapi sebelum mengisi ini kita isi dulu tesnya ya.